Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau Haji 2026 akhirnya membawa sinyal yang cukup menenangkan. Berdasarkan data resmi per 18 Desember 2025, progres pelunasan biaya haji reguler secara nasional telah menembus angka 50%. Angka ini bukan sekadar statistik administratif, tetapi menjadi penanda penting bahwa proses besar penyelenggaraan haji mulai bergerak ke arah yang lebih pasti. Dalam sistem penyelenggaraan haji, capaian 50% adalah ambang psikologis yang sangat krusial. Artinya, lebih dari setengah kuota sudah diamankan melalui pelunasan, dan risiko ketidakpastian mulai berkurang. Jamaah yang sebelumnya masih ragu, kini mulai mengambil keputusan. Sistem yang sempat dianggap lambat, perlahan menunjukkan respon nyata. Namun, di balik kabar positif ini, muncul satu fakta penting yang tidak boleh diabaikan. Ketika haji reguler menunjukkan progres signifikan, haji khusus justru masih tertinggal jauh. Perbedaan kecepatan ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan jamaah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka tersebut? Disinilah pentingnya kita membedah data secara jernih, agar jamaah tidak hanya mendengar kabar, tetapi memahami arah dan risiko yang sedang dihadapi menuju Haji 2026. Mari kita fokus pada data nasional haji reguler yang menjadi indikator utama kesiapan penyelenggaraan Haji 2026. Berdasarkan laporan resmi per 18 Desember 2025, jumlah jamaah haji reguler yang berhak melakukan pelunasan tercatat mencapai 2.011.585 orang. Dari angka tersebut, sekitar 133.615 jamaah telah dinyatakan istitoah atau memenuhi syarat kesehatan untuk berangkat haji. Yang paling krusial, 108.309 jamaah sudah menyelesaikan pelunasan biaya haji. Angka ini mendorong tingkat pelunasan haji reguler mencapai 53,73% atau lebih dari setengah total kuota yang tersedia. Dalam manajemen penyelenggaraan haji, capaian ini memiliki makna strategis. Menembus angka 50% bukan hanya soal jumlah, tetapi menandakan bahwa sistem berjalan efektif dan respon jamaah sangat positif. Lonjakan pelunasan terjadi secara konsisten dalam beberapa hari terakhir, bahkan mencapai puluhan ribu jamaah per hari. Ini menunjukkan bahwa ketika kepastian jadwal, aturan dan mekanisme sudah jelas, jamaah tidak ragu untuk mengambil keputusan. Dengan progres ini, kuota haji reguler mulai terkunci secara bertahap dan memasuki fase pengamanan. Artinya, dari sisi reguler, penyelenggaraan Haji 2026 berada di jalur yang relatif stabil dan terkendali. Lonjakan pelunasan haji reguler yang terjadi dalam beberapa hari terakhir patut menjadi perhatian serius. Data menunjukkan jumlah jamaah yang melunasi biaya haji meningkat secara konsisten, bahkan mencapai puluhan ribu orang per hari. Ini bukan sekedar kenaikan angka, melainkan cerminan dari satu hal penting, kepastian mendorong keputusan. Ketika jadwal jelas, aturan tegas, dan sistem berjalan stabil, jamaah merasa yakin untuk melangkah. Banyak calon jamaah yang sebelumnya menunggu dan bersikap hati-hati, akhirnya mengambil keputusan setelah melihat kejelasan arah kebijakan. Hal ini membuktikan bahwa pelunasan haji bukan semata soal kemampuan finansial, tetapi juga soal rasa aman dan kepercayaan terhadap mekanisme yang berlaku. Lonjakan ini sekaligus menjadi indikator bahwa komunikasi kebijakan mulai diterima dengan baik. Jamaah merespons bukan karena desakan, melainkan karena keyakinan bahwa proses menuju Haji 2026 kini semakin pasti dan terukur. Kontras paling mencolok dalam data pelunasan Haji 2026 terlihat jelas ketika kita membandingkan haji reguler dengan haji khusus. Di satu sisi, haji reguler telah melampaui angka aman, dengan progres pelunasan mencapai 53,73%. Namun di sisi lain, haji khusus masih tertahan di angka 19,91%. Padahal keduanya berada dalam tahun haji yang sama, menggunakan sistem nasional yang sama, dan berada di bawah regulasi yang sama. Perbedaan ini menegaskan bahwa persoalan haji khusus bukan sekedar soal kuota atau minat jamaah. Lonjakan pembayaran baru terlihat ketika tenggat waktu semakin dekat. Artinya keputusan jamaah haji khusus cenderung ditunda hingga muncul tekanan waktu. Ini menciptakan situasi dua kecepatan dalam satu penyelenggaraan haji nasional. Haji reguler melaju stabil sejak awal, sementara haji khusus bergerak cepat hanya di menit-menit akhir. Kontras ini menjadi sinyal penting bagi evaluasi tata kelola haji ke depan. Jika kita melihat data haji khusus secara lebih jujur dan objektif, satu kesimpulan penting mulai terlihat jelas. Masalah utama bukanlah kurangnya minat jamaah, melainkan soal kepercayaan terhadap sistem. Hal ini bisa dibuktikan dari angka istitoah. Tercatat 5.825 jamaah haji khusus telah dinyatakan layak secara kesehatan, dan dari jumlah tersebut, 4.949 akhirnya melakukan pelunasan. Artinya, mayoritas jamaah sebenarnya siap berangkat. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa keputusan melunasi baru diambil menjelang tenggat waktu?
Jika faktor penghambatnya adalah kesehatan atau kemampuan finansial, tentu angka pelunasan akan stagnan. Faktanya tidak demikian. Lonjakan pembayaran justru terjadi di hari-hari terakhir, saat batas waktu semakin dekat. Pola ini menunjukkan bahwa banyak jamaah memilih menunggu. Mereka tidak langsung melunasi, bukan karena tidak mampu, tetapi karena masih ragu terhadap kepastian keberangkatan, kejelasan mekanisme, dan stabilitas sistem penyelenggaraan haji khusus. Ketika deadline semakin menekan dan peluang semakin menyempit, barulah keputusan diambil. Inilah bukti bahwa kepercayaan adalah kunci utama. Tanpa kepastian yang dirasakan sejak awal, jamaah cenderung bersikap hati-hati, dan ketika kepercayaan belum terbentuk, keputusan besar seperti pelunasan haji pun akan terus tertunda hingga detik terakhir. Pemerintah secara resmi telah menetapkan batas waktu pelunasan biaya haji tahap pertama, yang menjadi penentu krusial keberangkatan jamaah tahun 2026. Untuk haji reguler, tenggat pelunasan ditetapkan pada 23 Desember 2025, sementara untuk haji khusus, batas akhirnya 1 hari lebih panjang, yakni 24 Desember 2025. Penetapan tanggal ini bukan sekedar formalitas administrasi. Tenggat waktu ini menjadi garis pemisah antara kepastian dan ketidakpastian. Jamaah yang tidak menyelesaikan pelunasan hingga batas tersebut, secara otomatis dianggap melepaskan haknya pada tahap pertama, dan kuota yang tidak terserap akan dialihkan sesuai mekanisme yang berlaku. Disinilah terlihat perbedaan situasi antara haji reguler dan haji khusus. Pada haji reguler, progres pelunasan yang telah melampaui 50% membuat posisi kuota relatif aman dan mulai terkunci. Sementara itu, pada haji khusus, waktu yang tersisa semakin sempit, dan tekanan keputusan semakin besar. Lonjakan pelunasan yang terjadi menjelang pertengahan Desember, menunjukkan bahwa deadline adalah pemicu utama pergerakan jamaah, terutama pada skema haji khusus. Karena itu, pemerintah mengingatkan agar jamaah tidak menunda keputusan, memahami jadwal resmi, dan menyadari bahwa setelah tenggat berlalu, sistem akan berjalan tanpa kompromi. Pada fase krusial pelunasan haji 2026 ini, ada satu kelompok yang sering luput dari perhatian, namun justru berada di posisi sangat strategis, yaitu jamaah haji cadangan. Ketika pelunasan haji reguler telah menembus angka 50%, ini menandakan bahwa proses mulai mengerucut. Di titik inilah peluang bagi jamaah cadangan mulai terbuka, meski tidak pernah dijanjikan secara pasti. Perlu dipahami, sistem penyelenggaraan haji selalu memberi ruang bagi jamaah cadangan untuk menggantikan kuota yang tidak terserap pada tahap pertama. Namun kesempatan ini hanya bisa dimanfaatkan oleh jamaah yang benar-benar siap, bukan yang baru mulai bersiap. Oleh karena itu, jamaah cadangan sangat dianjurkan untuk memastikan seluruh dokumen administrasi sudah lengkap dan valid, mulai dari paspor, data kependudukan, hingga dokumen pendukung lainnya. Selain administrasi, aspek kesehatan juga tidak kalah penting. Jamaah cadangan sebaiknya rutin memantau kondisi kesehatan, menjaga kebugaran, serta mengikuti arahan medis terkait istita'ah. Di sisi lain, kesiapan mental dan finansial juga harus dijaga, karena keputusan keberangkatan bisa datang secara mendadak. Intinya, jamaah cadangan bukan sekedar menunggu, tetapi harus berada dalam kondisi siap kapanpun sistem memberi peluang. Dari seluruh data pelunasan haji 2026, satu kesimpulan besar bisa kita tarik dengan sangat jelas. Haji reguler bergerak karena kepastian, sementara haji khusus bergerak karena tekanan waktu. Ketika aturan jelas, jadwal tegas, dan sistem terasa pasti, jamaah haji reguler berani mengambil keputusan lebih cepat. Sebaliknya, pada haji khusus, lonjakan pelunasan justru terjadi mendekati tenggat, menandakan masih adanya keraguan dan kehati-hatian di kalangan jamaah. Perbedaan kecepatan ini bukan sekedar angka statistik, melainkan cermin dari tingkat kepercayaan terhadap sistem penyelenggaraan haji. Di tengah kondisi ini, jamaah cadangan berada pada posisi strategis. Mereka memang tidak dijanjikan berangkat, tetapi memiliki peluang jika kuota tidak terserap maksimal. Karena itu, kesiapan administrasi, kesehatan, mental dan finansial menjadi kunci agar tidak kehilangan kesempatan saat keputusan resmi diumumkan. Semoga informasi ini membantu Anda mengambil keputusan yang tepat dan tidak tertinggal oleh dinamika sistem. Jika konten ini bermanfaat, silahkan bagikan, berikan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan update penting seputar Haji 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.